Ada teman-teman yang emang sering sakit pinggang, itu gue emang dikasih teman-teman yang sering sakit pinggang. Iya. Banyak ya komikus yang sering sakit pinggang berarti ya. Banyakan yang sakit pinggang daripada yang enggak sih. Iya. Hai Ngobers, welcome back di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Boleh ya tepuk tangannya. Terima kasih udah bertepuk tangan nih ya, biar rame gitu kan suasananya. Biar ramai. Malam ini nih di Bintaro, malam Jumat, tapi aku sudah ditemani oleh dua orang ini ya, gadis nih. Gadis. Masih gadis. Sebutannya. Dua orang yang gelis gitu ya. Dua narsum aku ini ya adalah komikus, bener nggak? Betul. Berkarirnya di jalur pena gitu. Iya, Benar. Jalur pena ya sebelumnya. Baru bikin nggak? Padahal sekarang kita semua digital ya. Digital. Astaga, tuh. Mungkin ya biar Afdol boleh nggak kenalan satu-satu nih. Siapa dan lagi sibuk ngapain gitu. Mungkin dari Adel dulu. Silakan. Agak mendekat boleh. Aku tutupin AI dulu sebentar ya. Halo teman-teman, nama aku Adel atau biasa dikenal juga dengan Makfirer. Iya, Makfirer bebas sih sebenarnya. Itu sering banget ditanyain orang, bacanya gimana sih Kak? Makfirare apa Makfirer? Ada yang bilang Makfire bahkan. Cuman aku mau bebasin aja sih sebenarnya. Makfire itu baru sih. Kalau gue personally Makfirare upload komik baru nih. Makfirare ya, nggak apa-apa. Lidahnya Indo banget soalnya. Indo banget. Jadi semuanya dibaca gitu. Iya. Kalau kesibukan aku sekarang ya sebagai komikus sudah pasti ngomik ya. Jadi tidak ada yang mengherankan dari itu. Cuman aku sekarang lagi ngerjain series sih. Lagi ngerjain series? Iya, lagi ngerjain series yang hopefully bakalan terbitnya di tahun ini juga. Wih, nice. Sama-sama kita tunggu ya, Ngops. Doakan ya teman-teman. Aku lupa infoin nih. Kita menyebut ya penonton kita ngobers nih. Jadi kalau menyapa ngobers. Karena kan Ngops. Ya. Oke. Kayak gitu. Doain yang ngobers. Boleh Ai, monggo. Oke, tadi ada Makfirare, ada aku Aisyah atau biasa dikenal dari pen name aku Aisyah PL. Aisyah PL. PL-nya singkatan bukan? Singkatan dari nama panjang aku. Gitu. Aisyah Puspa Lestari. Weh, nama asli Nama KTP. asli KTP. Hati-hati loh. Boleh tunjukin KTP-nya enggak? Bisa selfie. Sekarang aku fokus lagi ngerjain IP bareng suami aku. Itu IP-nya lagi fokus di komik, namanya Semesta Ki Gentar. Semesta Ki Gentar. Semua yang nonton podcast ini pasti tahu Semesta Ki Gentar apa. Oh yoi. Karena suami kamu kebetulan pernah muncul di episode awal iya, podcast kita tuh. Iya. Terima kasih Dion dimanapun kamu berada. Terima kasih. Di sini. Fun fact, jadi si Dion lagi di sini, para suami lagi di sini. Suamiku pun ramai. Nah, selain ngerjain IP, aku juga lagi ngerjain kerjaan kantor juga. Jadi itu komikus gila. yang sekalian full timer juga. Wah, aku ada suara knalpot, maaf. Namanya ASMR Bintaro kalau di sini. Oke. Jadi kamu ternyata ada full time juga ya? Iya. Membagi waktunya pasti cukup rempong gitu nggak sih? Lumayan sih, karena emang ngerjain komik karya sendiri dan karya orang lain tuh emang energinya beda gitu. Jadi harus pasti banget ya. 24 jam nggak cukup gitu ya? Nggak cukup. Nah, jadi dua-duanya adalah komikus yang udah cukup kondang lah di Indonesia gitu ya. Oke. Amin. Mungkin boleh throwback dikit kali ya. Adel sama Ai tuh awalnya bisa terjun suka komik, akhirnya jadi komikus tuh gimana sih? Silahkan. Jadi gimana ya? Aku tuh since forever aku selalu bercita-cita jadi komikus. Jadi kayak di luar itu aku tuh kayak nggak punya tujuan hidup lain sejujurnya. Karena pertama kali interest sama komik itu jujur aja pas aku masih TK. Okay. Ya, karena kakak aku kan cowok semua, mereka pada punya komik tuh di rumah. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak ada, ya aku pinjem komik-komiknya mereka. Terus aku kayak amazed gitu sama, gambarnya bagus-bagus banget ya. Pengen deh bisa gambar kayak gini. Terus nonton anime juga di Space Tune gitu. Jadi kayak aku tuh ada interest banyak banget di gambar gitu.
dulu waktu belum tahu nama jobnya itu adalah komikus, aku tuh bilangnya pengen jadi pelukis komik. Pelukis komik. Pelukis komik. Nggak salah. Nggak salah kan? Karena waktu itu kan emang, apalagi waktu aku TK SD gitu ya kan, nggak umum banget orang yang bekerja sebagai komikus ya kan. Jadi aku taunya ya pelukis, yang ngegambar tuh namanya pelukis gitu. Nah interestnya sih dimulai sangat muda ya gitu. Cuman ya udah berjalan begitu saja, otodidak. Terus adalah satu momen di tahun 2015 komik strip Instagram lagi rame nih ya kan. Nah terus aku jump in lah kak, izin jump in ya kak gitu ke tren itu, dan ya udah deh, the rest is history. Aku juga kepapar Firare gue baca ya. Itu juga tahun segituan tuh. 2015 banyak ya tuh kak komik-komik ngakak kocaknya tuh kamu tuh era-era tahun segitu. Luar biasa sekali Mak Firare. Kalau kamu gimana I? Gimana nih? Apa ya? Kalau aku tuh malah jatuhnya aku pengen animator jatuhnya. Oh, animator. Cuman okay. Ini tuh gara-gara aku baca nonton anime. Deketan lagi maaf, mic-nya aja. Oh ya. Jadi aku tuh gara-gara nonton anime, aku pengen banget bikin, keren nih kalau bikin gambar bergerak gitu banyak. Terus setelah aku cari tahu, anjir ini kerjaannya gambarnya banyak banget. Habis itu akhirnya orang tua pernah beliin beberapa buku, salah satunya tuh buku komik yang terus aku lihat, oh ada nih yang bisa menikmati gambarnya tuh lebih sedikit, nggak sebanyak animasi. Terus kayak oke, aku jadi komikus aja kayaknya. Oh mudah ya, dibeliin langsung, oh aku mau jadi komikus. Langsung berubah Iya, ada opsi gitu. Keren. Tapi kalau waktu awal-awal baca komik dong, kalian komik favoritnya apa nih? Awal mula atau sekarang? Awal kepapar yang bikin membulatkan tekad kalian nih, dari Adel dulu. Kalau aku komik-komik shonen sebenarnya, karena tadi kan kakak aku tuh cowok-cowok semua gitu. Jadi aku pertama kali terpapar itu komik yang sebenarnya tidak boleh aku baca. Salah satunya apa? Fist of ini? Bukan. Salah satunya Love Hina, tahu nggak? Wah, aku baca lagi. Terus aku kayak, bacanya sembunyi-sembunyi dari mama gitu, gara-gara kok gambarnya kayak gini ya. Tapi enggak, itu bukan jadi komik favorit aku ya. Komik favorit aku itu dulu adalah Samurai di Perkyo. Samurai Berkyo, tahu lagi. Iya, Samurai di Perkyo. Yang dia bipolar kan? Saya aslinya 2 orang sih itu. Iya itu, sama satu lagi, kok aku jadi lupa ya. Oh, Hiro Mashima yang pertama. Ya, yang pertama banget. Kalau Ai gimana? Kalau aku malah awalnya itu jadi dari kecil ayah tuh udah suka baca komik. Jadi yang dibacain komik pertamanya itu malah komik Longhuman, itu komik dari komik Cina jatuhnya. Komik Cina, komik silat gitu. Komik silat. Yang tipis itu kan? Iya, yang gede-gede banget itu komiknya, berwarna full. Nah, habis itu akhirnya kan dikenalin, terus ternyata aku nggak gitu minat, nggak begitu into. Terus dikasih yang satu lagi ini dari Jepang, namanya Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Itu yang Takeshi Maekawa dong. Betul. Nah itu dari situ aku akhirnya suka kayak, seru banget ya ternyata bikin komik ini ya. Terus dikasih komik yang lain terus kayak, aku mau bikin komik juga gitu. Udah kayak ini narkoba gitu. Ketagihan nih komik. Ketagihan. Gitu ya. Asli. Tapi kayaknya emang Ai tuh ketagihan ngomik ya. Soalnya kayak kalau misalnya setiap kali dengar kabar dia, Ai lagi ngapain? Aku lagi ngomik. Terus nanti selanjutnya aku lagi ngomik kayak, kok dia cinta banget ya sama ngomik tuh. Kadang-kadang aku suka mikir Ai tuh kayak gitu. Tapi emang bener. Jadi kayak hal yang ngisi aku di waktu luang itu ya bikin komik. Jadi ketika kayak gini, kayak waktu sekolah kan uang jajan nggak banyak ya, otomatis experience tuh juga nggak banyak, nggak sebanyak teman-teman yang bisa jalan-jalan. Akhirnya ya udah deh aku menghayal, terus masa di hayalan doang, ya gambar deh. Gimana tuh, di kertas HVS kan? Di kertas HVS, di buku tulis. Di buku tulis belakangnya. Iya. Anak sekolah juga kayak gitu ya, suka gambar tuh. Soalnya tuh kayaknya waktu dulu tuh drawing book nggak banyak dijual gitu ya. Yang ada juga A4 nggak sih? Iya, yang A4 itu yang tipis banget kan. Yang kalau dihapusnya agak ini sobek. Tergantung harganya tuh, yang gope 1.500 atau 2.000. Iya. Jadi kayak ya udahlah pakai ini aja, buku tulis. Soalnya kayak jadi ada pengalaman, ini kayak komik beneran, halamannya banyak gitu. Bisa dibuka-buka gitu ya per lembarnya gitu.
Kalian tuh ini tau survive dari hobi. Kalau gua waktu SMP gue juga bikin komik tuh di gitu. kertas A4. Jadi bokap gua kerja membalak hutan, kerja di perkebunan sesuatu di Kalimantan. Pulang tuh suka bawa kertas HVS yang ada alamat kantornya gitu. Jadi gua komik gua waktu bikin SMP iseng itu ada kop surat perusahaan. Apa ini? Tapi gue berhenti karena gue cukup nggak bisa membagi waktu lah gue ya. Nggak apa-apa. Memang bukan jalan untuk semua orang. Betul. Itu dia betul. Sebenarnya. Ada yang harus menjadikan kayak livelihood, ada yang juga hobi doang. Iya, Gitu kan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ngomong komik nih, waktu awal-awal berkarir tuh komik apa, karya apa nih kalian berdua yang kayak ini proud banget nih. Gua bisa nih bikin ini nih. Wih, apa tuh? Coba dipikir-pikir. Kayak Ai lebih banyak, jadi coba Ai dulu. Boleh. Malah kalau aku sih dari komik pertama aku, karena aku ngerasa itu debut pertama masuk penerbitan. Terus juga aku ngerjainnya lagi sambil abis UN. Abis UN? Pas lagi UN sebenarnya. Terus Damn, aku, oke. itu karena belajar. bosen belajar kak, bosen belajar. Ya, kenapa kita gitu ya? Jadi tuh komik itu lahir karena kan capek UN. Terus judulnya itu Wiradane Petualangan di Dunia Kelinci. Itu kayak escaping aku, kayak setelah capek belajar bertualang lah kemana, ke dunia kelinci. Nih gue lagi suka kelinci gitu. Lucu sekali. Kayak gitu. Umur berapa kamu waktu itu? Berapa ya? Kayaknya 16 apa 15 gitu. 16 dan itu debut. Berarti dicetak waktu itu? Iya, dicetak alhamdulillah. Cool. Cuman emang agak berat karena komiknya warna, dan ngewarnainya waktu itu aku nggak ngerti digital. Jadi pakai spidol, terus pakai spidol kayak Copic tapi bukan Copic, tapi wangi apa ya, wanginya tuh kenceng banget, kayaknya wangi alkohol ya. Yang kalau diendus lu bisa high. Iya. Nah, itu ada hari-hari dimana udah chapter ke-3 atau ke-4 ngerjain, terus kok pusing terus, kok apa ya, kayak kelingan terus kayak ini spidolnya ini. Keracunan Ai. Mabok komik beneran ini. Oh pantesan sekarang adiksi ya. Adiksi kamu tuh. Itu awalnya gara-gara si ngisep alkohol kamu. Iya, dari spidol. Oke. Baik. Kalian gimana? Aku tuh sejujurnya kalau sama komik sosmed aku gitu sebenarnya agak bingung yang mana, karena banyak banget kan gitu. Cuman mungkin yang kayak jadi milestone tuh ada beberapa komik yang kayaknya waktu itu aku inget aku ngupload komik ini, wah tiba-tiba tersebar luas banget nih gitu. Tapi ya gitu aja sih paling komik-komik itu. Cuman yang mau aku ceritain kayaknya momen aku paling bangga bikin komik itu adalah waktu SMP. Aku itu main di platform komik yang sekarang udah nggak ada, ngomik.com. Nah, ngomik.com itu dulu pernah bikin lomba. Lomba yang kerjasama sama provider gitu deh intinya. Nah, terus udah gitu ya udah aku pengen ikutan karena hadiah utamanya adalah pen tablet, dan aku tuh nggak punya pen tablet ya kan, gambar tuh manual. Nah manual di scan gitu. Manual di scan. Jadi aku minta tolong ke kakak aku yang udah ngantor gitu, tolong dong di kantornya scanin ini gitu. Jadi kayak aku tuh berusaha buat ikutan lomba itu dengan ya udah ngegambar ini aja gitu setiap pulang sekolah, setiap istirahat gitu. Nah sebenarnya anti klimaks karena aku nggak menang, tapi waktu itu masuk shortlist, jadi kayak masuk kayak 13 besar gitu yang nantinya juara satunya siapa, karena juaranya beneran satu. Aku inget waktu itu yang juara satu adalah Dini Marlina. Komikus yang sampai sekarang pun aku respect banget gitu. Dini Marlina? Iya. Itu sih maksudnya momen dimana ya udah anak SMP berusaha buat ikut sesuatu, gambarnya manual di kertas HVS, terus aku pas abis di scan ya aku tulis dialog secara digital, terus udah gitu screen tone-nya juga digital gitu loh, pakai mouse aku gitu karena kan belum punya pen tablet. Jadi kayaknya aku sampai sekarang masih nyimpan komik itu. Keren. Kapan-kapan diupload dong biar aku bisa ngejudge sih. Malu Keren-keren. Jadi ngops dari usia sekolahan ya, mereka udah cukup aktif bikin karya. Karena milestone gua waktu SMP tuh cuma gua main Ayo Dance waktu itu, kayak gua berhasil lagu yang 181 BPM. Wah, tapi itu hebat sih. Luar biasa sekali. Makasih. kita anaknya emang apresiatif banget, apa-apa ditepuk tanganin. Makasih lah. Oke. Jadi
let's say kalian mulai berkarya kamu di 2012, kamu dari umur 16 tahun ya? Iya. Ya 2016 tahun itu pas awal-awal, oke, tantangan kamu mungkin belum punya pen tablet, masih pakai scan. Kalau Ai apa nih? Itu sih. Awal berkarir nih. Sebenarnya malah manajemen waktu. Manajemen waktu, iyalah Aku kamu. juga kok sama. Iya. Soalnya kita pas masih sekolah kan. Iya, karena masih sekolah. Terus kayak kan berkilatnya tuh dengan, jadi kalau di rumah itu dibilang kalau kamu boleh bikin komik ketika nilai kamu sekian. Oh gitu? Iya, jadi kayak oke, aku buktikan aku bisa gitu. Terus kayak, Bisa nggak? bisa sih. Alhamdulillah Tapi bisa. babak belur. Gitu. Oke. Mati dong dia laptopku buat contekan. Oke, terus pas awal mula karir terus kayak kalian momen waktu anjing ternyata gue bisa hidup nih dari komik nih. Wah. Mas apa nih? Dan butuh berapa lama nih dari awal karir kalian nih? Siapa duluan? Bu Adel dulu. Boleh. Iya, jadi kan aku tuh sebenarnya di tahun 2015 itu kayak agak belabur sebenarnya start karir tuh di mana, karena diawali dengan hobi kan. Betul. Ya kan, awalnya Macfirer aku bikin akunnya buat iseng-iseng aja gitu, ikutan jump in trend gitu ya. Ternyata dari situ kayak mulai ada tuh kayak misalnya UMKM yang minta Kak boleh endorse gak gitu. Nah itu aku inget kayak sebenarnya klien pertama aku tuh adalah UMKM aksesoris gitu. Aku bikin komik buat brand gelang gitu. Nah itu tuh kayak uang yang pertama kali aku terima dari ngomik sebagai Macfirer. Walaupun murah banget waktu itu, kayak 200.000 aja enggak, lebih kecil, bayangin lagi. Nah, Lumayan tapi aku waktu itu nggak tahu sih, aku kan emang keluarganya cukup inilah ya, menengah aja gitu. Jadi kayak mama aku tuh suka struggling lah gitu soal keuangan. Nah, aku tuh kayak selalu pengen buat ngasih apapun yang pertama dari aku gitu. Misalnya kayak gaji pertama aku. Walaupun ini bukan gaji sih, cuman bayaran pertama aku ya buat mama aku gitu. Walaupun waktu itu cuma 100.000 ya gitu. Aku kasih lah ke beliau gini kan gitu. Terus aku malah dimarahin. Kamu dapat uang ini dari mana? Hah? Ya udah terima aja gitu. Tapi dia tetap yang kayak enggak, dari mana ini? Dia takutnya aku tuh menakal gitu. Kamu ngebully adik kelas takutnya. Mungkin, atau kayak aku ngapain gitu. Tapi aku bilang aku ada ngomik mama. Gitu. Jadi itu sih momen pertama kali aku dapat uang gitu. Cuan pertama. Terus ya udah. 200.000 kurang itu ya. Iya, 200.000 kurang gitu. Terus ya udah, habis itu bergulir aja sih, kayak makin sering ngomik, makin nge-track banyak audiens kan. Akhirnya mulai ada nih brand yang approach mau iklan sama aku. Aku ingat banget pertama kali waktu itu tuh brand handphone, dan kayak kebanggaannya luar biasa, padahal brand handphone yang bukan mahal banget juga, cuman prestisnya itu sih. Achievement loh itu. Achievement gitu. Aku pada akhirnya bisa jajan pakai uang sendiri. Aku bisa beli. Waktu itu kan aku SMK tuh tata busana ya. Jadi aku waktu itu mesin jahit rusak. Aku bisa beli mesin jahit sendiri itu tuh. Respect. Luar biasa. Respect to myself waktu itu. karena ya akhirnya keluarga aku juga ternyata ada uangnya. Karena selama ini kan ngelihat aku nggambar doang gitu ya, dari kecil sampai gede, mau kemana nih anak arahnya gitu kan gitu. Ternyata dia tiba-tiba bisa beli Itu dia. Apa kita stop dulu? Ya milestone pertama aku sebenarnya ya itu sih tadi. Nice. Keren. Wah, keren sekali. Kalau aku tidak seperti Ibu Adel sih. Ketemu sama brand. Tidak usah komparasinya. Enggak, kita beda banget. Aku berbeda kisah. Aku Iya. kalau teman-teman ngobers Iya, di sini ngobers. Kalau teman-teman ngobers suka baca Bakuman, lebih kayak gitu sebenarnya. Jadi malah ketika ngomik itu aku beneran jatuhnya dapat royaltinya dari penerbit. Cool. Gitu. Terus abis itu baru ketemu sama yang ada salah satu majalah komik namanya Cosmic. Nah, di situ itu pertama kali aku dapat gaji bulanan rasanya. Jadi kayak wah, luar biasa sekali ya, ini jadi komik seperti ini ya. Tapi emang aku bisa dapat duit dari menggambar gitu ya. Asli, tapi itu juga sama kayak aku ngelihat Adel gimana sih ngedukasi orang tua kita, teman-teman sekeliling kita itu kalau ada pekerjaan ini sebenarnya, tapi emang nggak segitu gedenya sih gitu. Tapi emang gitu ya, tipikal orang tua tuh kayak beberapa komikus yang aku undang ke sini juga kayak step 1 ngeyakin orang tua dulu tuh, gue bisa dapat duit dari sini gitu tuh. Tapi pertama. Kalau aku approach-nya agak lain sih menurut aku pribadi, soalnya aku tuh ngomik di Instagram, aku nggak ngasih tahu siapa-siapa. Jadi aku nggak izin sama orang tua tuh gitu.
Jadi kayak ya udah biarin aja, maksudnya toh ngapain juga aku ngasih tahu, aku pikir kayak gitu. Kenapa aku perlu izin? Soalnya kan ini aku tidak mengganggu waktu belajar aku, waktu sekolah aku ya pada awalnya gitu. Jadi pada akhirnya tuh bahkan ayah aku itu sampai baru tahu aku punya following gitu ya di Instagram itu dari orang lain gitu, dari gitu. kayak pas lagi kumpul keluarga gitu. Emang Om nggak tahu Adele tuh bikin kayak gini-gini gitu, lihat deh. Terus dia habis itu kayak yang langsung followersnya banyak ya gitu. Ayahku kayak gitu. Jadi kayak akhirnya ya karena dia bisa mantau juga gitu ya kayak growth aku di sosial media, ya pada akhirnya dia ngasih restu sih, walaupun sebelumnya kalau aku mau gambar tuh struggle juga, kayak dimarahin tuh ada gitu. Tapi abis momen itu ayah bangga sama kamu. Iya. Kayak ini Lion King diangkat. Enggak sih. Enggak juga. Enggak sih. Oke. Nah, kita udah tahu nih sepak terjangnya ada Mahfirer, sorry. Gak apa-apa. Dan Ai kita udah nggak usah meragukan lah, yang satu aktif di Instagram, selalu upload dan selalu ngakak kocak, ya kan? Zaman dulu tuh peak ngakak kocak orang tuh kalau di repost di dagelan. Bener. Ya kan? Bener. Karena wah abis itu tuh growth akunnya mantap banget sih. Mantap banget. Sebuah kayak nge-cheat gitu ya kalau dagelan yang repost kayak wah. Dapat exposure. Dan Ayu udah menerbitkan banyak komik. Awalnya mungkin platformnya online, habis itu dicetak. Luar biasa. Di umur semuda itu, wah aku mending nggak usah dibahas. Bisa satu episode sendiri tuh. Oke. Nah, kalian berdua nih ya, baru-baru ini menang nih ya sebuah penghargaan bergengsi, anugerah komik Bandung. Iya. Dari karya kalian nih. Boleh nggak di-spill karyanya apa dan menang apa nih? Nah, jadi sebenarnya karya ini nggak cuman berdua. Iya, benar. Disclaimer dulu, ini okay. karya dari kami berdua dan 3 orang lagi. Oke, ditunjukin dong ke ini. Nah, karyanya berjudul Motherhood. Siapa aja timnya nih? Oke, jadi yang menginisiasi tuh awalnya ada salah satu komikus dari Bali namanya Kayupit. Oke. Kayupit ini yang bikin webtoon warung, kalau ngobers tahu mungkin. Webtoon warung, tahu dong. Iya, ya kan. Nah, abis itu dia ngajak Kanana lah ya kan. Iya. Nah, dari Kanana akhirnya nge-approach kita nih gitu. Jadi terbentuklah tim 5 orang yang berisikan Kayupit, Kanana, aku, Mahfirer, Aisyah, sama ada satu lagi Kayachi, komikus dari Jogja ya? Iya, dari Jogja. Dari Jogja yang bikin Not Today Satan, Not Today Human ada juga. Oke. Gitu. Oke. Awalnya ini cewek semua ya berarti. Cewek semua. Jadi kayak Avengers tapi cewek semua nih. Waduh. Amin. Jadi kalau ini tuh Motherhood, aku di rumah juga punya loh. Aku pick up di booth kalian waktu itu. Terima kasih. Udah baca berarti? Apa? Udah baca? Udah, berarti? aku baca, istri aku baca. Gimana? Gimana reviewnya? Review singkat deh. Ya karena hubunganku dengan ibu ya. Berarti kamu relate ke cerita yang punya siapa? Sepertinya ke cerita ke kamu deh. Cerita kamu deh, aku relate. Soalnya kayaknya jadi ada tipe-tipe pembaca gitu ya. Jadi relate sama cerita yang mana kita langsung tahu ibunya kayak gitu. Ketebak ya. Ketebak kayak horoskop tapi versi dari ini sebutannya apa? Antologi. Jadi waktu bikin ini nih dari awal kan kalian pertama ngumpulin orang dulu dong. Proses bikinnya tuh berapa lama? Berapa ya? Kita hampir 6 bulan apa 1 tahun gitu ya. Wow. Jadi sebenarnya proses planningnya tuh panjang kan, karena kita semua tuh kan ya punya project masing-masing ya gitu. Ya kan Ayi sendiri juga waktu itu lagi jadi editor ya. Iya. Jadi pokoknya semua punya kesibukan gitu, yang mana kayaknya kita tuh kalau merencanakan terbit buku emang nggak bisa nih 3 bulan rencananya. Nggak bisa buru-buru. Nggak bisa gitu. Jadi kayaknya waktu itu bahkan 6 bulan hampir setahun bahkan. Iya. Jadi setahun sebelumnya. Nyocokin jadwal satu sama lain emang itu satu challenge lagi tuh. Berlima lagi. Jadi makanya waktu itu misalnya kayak kita di approach itu misalnya kayak di CF20 CF18 ini kita buat terbit CF19 ya gitu. Selama itu ya developmentnya ya. Gitu. Tapi at least ada target dan sebenarnya itu pun pada akhirnya terburu-buru. Iya. Karena ya tadi kegiatan kita masing-masing tidak bisa ditinggalkan juga gitu. Terus waktu bikin ini nih, awalnya kenapa kalian mengangkat tema motherhood nih?
apakah ada mother issue nih kalian berlima ini? Oh, sebentar. Jadi ini proyeknya juga lahir karena dari inisiator kita, Kak Yupit. Kak Yupit itu baru saja melahirkan ya. Nah, ini tuh salah satu kalau nggak bentuk. salah cerita pertama ya yang melahirkan. Iya. Masih inget nih. Jadi itu jatuhnya kayak surat cintanya Kak Yupit, gimana growth-nya seorang wanita menjadi ibu. Iya. Berarti dari si KUP inisiatornya terus kalian kayak brainstorm masing-masing, kemudian kayak present gitu kan ya. Jadi waktu itu tuh prosesnya adalah kita ngumpulin semua cerita kita dulu untuk kita baca masing-masing. Apakah ada yang temanya overlap with each other? Karena kita pengen walaupun tema besarnya adalah soal motherhood, tapi feel-nya berbeda-beda gitu. Ada yang di kontrakan atau kosan yang tetangganya hamil, Iya, gitu kan, benar. dan lain-lain. Ada yang mamahnya menikah gitu kan. Iya. Nanti kalau kalian penasaran bisa baca aja Mother. Mas bisa di order nggak? Masih. Tapi udah sisa penghabisan. Masih sama nggak bisa. Oke, mungkin nanti di ending episode kita kasih tahu ya caranya kalau mau mendapatkan komik Antar Lagi Motherhood, pemenang nih anugerah komik Bandung 2025. Terima kasih. Nice. Komik Bandung. Oke, jadi proses pembagian tugasnya tadi berarti kalian menghabiskan beberapa waktu buat saling brainstorm, sharing cerita. Tapi kalau gambarnya nih, masing-masing orang kan pasti pace-nya beda nih. Kalian berapa lama nih masing-masing? Jatuhnya lebih ke, jadi tuh kita ada yang managing jadwalnya. Ada editornya gitu kali ya? Nah itu dari Kanana ya? Iya, dari Kanana. Jadi kita dikasih waktu dari bulan ini sampai bulan ini harus sudah keluar ini ya, ada storyboard. Bulan ini sampai ini harus sudah keluar line A. Iya, yang mencut-mencutin ya. Kerja nggak lo gitu? Gitu. Jadi emang ketua kita secara tidak ofisial ya adalah Kanana sih gitu. Cuman pada akhirnya lucunya kita itu berlima jadi kayak ngambil job desk masing-masing gitu loh. Iya. Kayak misalnya kan tadi yang inisiatornya adalah KUP, terus yang manage timeline segala macam itu Kanana. Nah, aku tuh bagian sosmed. Kayak aku yang iklan-iklan sama bukunya ini kan sebenarnya ditaruh di toko online aku gitu. Aisyah bagian penjualan offline-nya pas di event-event gitu. Yang ketemu sama pembeli secara langsung tuh kamu. Kayak Ci yang ngurusin percetakan karena dia di Jogja dan kita nyetak di Jogja. Karena lebih murah ya. Iya gitu. Itu sih lucunya. Terus kayak schedule promosinya itu kita nggak janjian, tapi kayak kita sama-sama tahu kalau misalnya hari ini Kanana udah ngepost berarti besok aku deh ngepost gitu, nanti besoknya lagi Ai ngepost gitu. Jadi kayak wow, kita inisiatifnya tuh kompak, inisiatifnya tinggi gitu. Ternyata chemistry-nya dapet nih ya ini. Iya, mantap. Tapi ada selek-seleknya nggak? Kan cewek semua nih. Nggak ada. Mulus banget kan. Mulus banget. Ya, itulah bedanya kalau industri kreatif ya. Karena kalau di kantor tuh cewek-cewek tuh pasti ada. Enggak, no offense. Maaf, nggak jadi nggak gue tanya kedua. Terus gimana perasaannya nih? Itu kalian tahu, komik Antar Lagi Motherhood menang nih. Apakah kalian sudah expect? Wah, enggak sih sama sekali. Ya. Jadi dari berapa ini nih? Dari berapa kompetitor? Anjay, kompetitor. Kayaknya setiap nominasi tuh waktu itu ada 5 nominator ya? Iya, 5 nominator. Kalau nggak salah gitu. Sejujurnya kita sih nggak pernah expect buat menang ya. Orang kayak apa ya? Itu ini aja. passion project aja gitu ya. Udah keluarnya udah alhamdulillah. Iya, soalnya ini kan maksudnya waktu mau menjadi nominator ya kita tetap harus mendaftarkan bukunya kan. Itu aja kayak secara impulsif Ai nanya, kita mau ini nggak ngedaftarin ini nggak buat awarding gitu. Iya, soalnya kita nggak bener-bener nggak ada ekspektasi ya. Iya, kayak iseng gitu terus kayak taruh aja kali ya. Coba gitu. Siapa tahu kan. Siapa tahu. Taunya masuk nominator aja itu udah seneng banget Kak. Serius gitu. Karena kita tuh mungkin aku mewakili ya gitu. Cuman kita tuh membuat Motherhood ini tanpa tujuan besar. Gitu ya. Jadi emang purely tadi itu kayak inisiatifnya Kak Yupit sama Kak Nana itu menurutku wah deket banget nih approach-nya tentang ibu kan. Nah, aku sih pribadi kayak udah bisa ngeluarin cerita tentang ibu di sini aja udah bersyukur banget, udah seneng gitu, kayak sudah sangat tertarik dari situ.
makanya kayak nggak ngebayangin goalsnya adalah tiba-tiba kita menang awards gitu, nggak ada. Jadi dikit-dikit tepuk tangan kita. Iya, apresiatif, suportif gitu. Jadi wah itu perasaan yang menyenangkan banget sih ya. Keren. Tapi kalian tuh punya nama gitu gak sih? Kalau misalnya si timnya Erik kan Novarium. Nah, kalau kalian berlima nih ada nama gak sih? Gak ada. Bahkan. makanya kreditnya 5 orang. Gitu. Tapi nama grup WhatsApp kalian apa? Motherhood. Oh, Motherhood. Grup WhatsApp cewek-cewek tuh namanya ini ya. Biasanya lucu-lucu sih. Kalau grup WhatsApp cowok tuh kayak tempatku ada forum Betawi mana atau aneh-aneh deh. Tapi kalau cewek Motherhood itu. Enggak sih, aku juga kalau di luar Motherhood banyak yang aneh-aneh. Kita bahkan punya satu grup apa? Yang sama Bambang. Ladies. Bukan Apa? Makhluk Tuhan paling seksi. seksi. Itu teman kita Surugami yang bikin. Cewek semua. Cewek semua. Kalau ada cowoknya kan kayak Makhluk Tuhan paling seksi. Tapi gue seksi. Oke, kedepannya nih, kira-kira kalian akan ada collab lagi nggak? Sebenarnya itu sudah dibicarakan ya. Iya. Sudah dibicarakan. Please lagi. Kalau bisa manly kalian keluar. Wah, tolong tidak Terlalu besar itu. Oke, wah pokoknya tapi dari gua congratulations kalian sudah memenangkan nih Bandung. Semua kedepannya either kalian S group atau sendiri-sendiri bisa menang. Wah, gua akan bangga sih. Gua akan bilang, "Wih, menang nih Mang Firen, menang nih Ai. Pernah di podcast gua, pernah di Ngops di Kebon." luar biasa. Tepuk tangan lagi. Bukan lagi. Aduh. Oke. Itu tadi bahasan tentang motherhood ya. Tapi nih ya, kalian kan berkarir tuh kayak let's say udah lebih dari 5 tahun, mungkin hampir 10 tahun. Misal hipotesa nih, kalian bertemu sama Ai kecil dan versi kalian yang lebih kecil. Kalian pengen bilang apa nih untuk membantu karir kalian kayak, "Oi, ngapain belajar? Gambar komik aja terus." Apa nih? Ketemu dia udah ucuk-ucuk nih. Apa ya? Kalau aku ya, aku akan tetap bilang hal yang sama sih kayaknya. Aisyah, kamu istiqomah, kerjain aja. Masya Allah. Ya. Syallah. Nanti kamu akan lihat hasilnya gitu. Jadi kayak biarkan si Aisyah kecil ini menjalani airnya kayak mengalir aja lah mengalir gitu. aja ya, let it flow gitu ya. Kamu ya ada Wah, kalau aku sih kayaknya banyak mau marahin diri aku yang bodoh gitu ya yang waktu bodoh itu ya? waktu itu. Apa ya? Selalu sih sebenarnya menjadi penyesalan, cuman ya sudah lah. Tapi aku tuh selalu ingin mengingatkan diri aku sendiri buat jagalah relasi yang baik gitu sama teman-teman gitu. Hablum minannasnya ya. Hablum minannasnya, hablum minallah. Ya, jaga relasi yang baik gitu karena networking tuh akan membawa jauh sekali gitu. Terus time managementnya dibenerin karena efeknya kerasa banget nih di umur yang masih muda ini gitu loh, kok udah banyak minum obat gitu. Wow. Ya kayak gitu sama apa ya, tapi despite semua hal buruk yang terjadi ya tolong tetap ngomik ya gitu, soalnya hidup kita berubah banget semenjak kita mulai ngomik. Nice. Karena kamu sering udah rajin upload dari 1 dekade yang lalu tuh, gue setiap kali ada anjing collab sama ini dah keren banget. Wah, terima kasih. Jadi gue juga saksi dari growth-nya akun Makfirare. Kayaknya aku udah follow dari 10 tahun lalu kali. Wah, dari 2015 itu Sepertinya zaman-zaman dagelan gitu-gitu. Terima kasih. Fallback. Oh, saya username-nya apa? Oke. Sama-sama komik nih. Oke, tadi kita ngomongin kayak the past, sekarang the future nih, boleh ya? Wah. Kalian nih lagi ada project apa nih? Passion project yang lagi digodok, masterpiece, magnum opus yang lagi digodok nih. Ada apa nih? Boleh gak sih di-spill kepada ngobers nih? Ayo spill. Gak usah judulnya gak apa-apa, tapi kayak gua bikin komik tentang gua bikin bikin komik tentang apa gitu. Kalau Aisyah lagi menggodok Ki Gentar akan collab sama Maksara Komik. Sugoi. Akan aku tunggu, akan aku nantikan gitu. Udah berapa persen progresnya?
lagi nunggu skrip nih. Saya kira berarti sudah itu, dapat. Berarti itu ini ya, nudge-nya ke suami ya. Iya. Tolong suami. Skripnya mana? Skripnya kerja yang om mana? suami. Om suami. Kalau kamu apa, Dan? Jujur aja aku banyak banget. Wah, ini dia. Adakah waktunya tapi sebenarnya? Waktunya. Enggak. Kalau yang paling dekat, yang udah paling fix itu adalah tadi kan di awal aku udah mention aku lagi belakangan sibuk ngerjain series nih, Ngobers. Nah, series ini nantinya bakalan terbit di Line Webtoon. Asik. Itu kayaknya udah jadi pertanyaan banyak banget orang kan, kayak Kak kenapa nggak ada di Webtoon dari 10 tahun lalu. Aku sampai kayak kapan ya gitu. Terus tapi kayak tahun ini aku bisa jawab bentar lagi. Oke, akhirnya penantian orang-orang nih. Tapi Iya. kan pasti banyak kan komen-komen bikin komik dong di Line, bikin komik di mana, di Webtoon. kapan gitu kan. Line Webtoon itu gue selalu ganti HP, gue selalu install dan gak pernah gue uninstall. hobi baca. Gue tuh selalu kayak mengakhiri hari sebelum tidur, wih jam 10 nih. Baca komik. Wah, berarti nanti jangan lupa baca komik aku ya. Jelas dong. Kalau perlu nanti waktu mau launch datang lagi ke sini. Wih, boleh. Aku boleh nih. Boleh dong. Tapi pokoknya kalau mau boleh spoiler dikit, ceritanya sih romcom ya. Romcom itu tentang ini grassroots. kamu banget tuh apa namanya, Iya. romcom tuh kayak Iya. Dan settingnya ya benar-benar humble banget. Oke. Ceritanya tentang seorang kasir yang bekerja di minimarket di kabupaten. Wah. Dari situ aja lah, pokoknya bisa tebak sendiri. gue gak nyangka segrassroots itu. Segrassroots itu Kak, karena menurut aku kayak cerita yang menyenangkan adalah cerita yang relatable kan. Jadi ya udah, yang relatable buat aku adalah grassroots ini. Jadi aku pengen orang-orang mengajak supaya suka sama media yang seperti ini. Cool. Kalau nggak salah kan dia kasir suka sama podcaster kan? Wah. Siapa tahu ada ini rivalnya gitu. Boleh lah mungkin nanti ya. Aku pikirin lagi Baca ya. daripada gak ada yang baca. Oke, tapi kan kalau aku boleh melihat sepanjang karir kamu, emang romcom itu kan kayak genre yang kamu banget nih. Kalau Ai mungkin aku bacanya kepapar itu dari horror action itu nih. Iya. Karena nyaman di situ, apa kedepannya mungkin akan mengeksplor genre-genre yang baru nih? Bakal explore genre yang baru sih. Karena udah banyak Mau disimpan. nyobain apa sih kalian misalnya mau nyoba baru? Lebih ke fantasi, aksi. Oh, cool. Karena dan psikologi. Jadi dan itu kebetulan banget. Enggak kebetulan banget juga sih, karena udah sekolah ini sampai habis. Wah. Jadi ya, psikologi ya. aku karena lulusan psikologi juga. Jadi keren. kayaknya udah saatnya dikeluarkan ilmunya di situ. Please banget. Iya. Oke. Aku akan menunggu ya, please. Bikin. Nanti berkabar lagi di Wih, sini keren. bareng sama Ngobers. Tuh harus tungguin ya. Kalau ada mau coba genre apa nih? Wah, aku udah hampir semuanya aku cobain kan. Kan aku di luar sosmed aku kan emang rata-rata slice of life sama komedi kan. Nah, tapi di luar itu semua buku aku genrenya nggak ada yang sama, Kak. Yang pertama ada Shivers, ini terbitan tahun 2017. Sama aku kerjain sambil UN juga, Ay. Iya, ini horor ya kan. Shivers, Not So ya, Silent ya. Night. Nah, yang kedua aku ngerjain Guardian Devil judulnya. Itu terbitan tahun 2020. Oke. Itu adalah psychology thriller. Ya, terus udah gitu selanjutnya lagi di tahun 2023 aku ngerjain Virgo and the Sparklings Movie Companion. Itu adalah komik superhero, teen superhero. Ya. Beda lagi kan? Beda lagi. Bumi Langit dong. Bumi Langit. Cool. Iya. Terus udah gitu kemarin nih terakhir Layak, judul aku Layak di Motherhood ini genrenya drama psikologi. Drama psikologi bener sih. Jadi aku sebenarnya sudah lompat. Yang belum aku cobain tuh action sama fantasi. Tapi aku ngerasa kayaknya aku masih lemah di situ, jadi aku belum berani banget. Ya apa? Mungkin kedepannya waktu itu udah mulai nyaman, Iya, boleh lah bisa explore kayak ini yang belum ada. Oke. Nah, itu tadi tentang komik nih, tentang ngerjainnya, tentang passion kalian. Tapi kalau namanya kerja ya, pasti ada klien nih. Ada nggak sih cerita-cerita yang unik gitu, klien yang memorable? Wah. Yang baik hati banget, yang agak nyebelin. Apa ya? Aku banyak banget. Banyak banget lagi. Boleh bagi spill- satu nih, spill yang mana Spill nih? satu nih. Yang memorable nih. Waduh, aku nggak bakalan sebut nama brandnya ya udah Tidak pasti. apa-apa dong. Tapi
Tapi kayak dari sepengalaman aku, kalau misalnya kita kerjasamanya lewat nggak lewat agency gitu atau kayak direct langsung kerjasamanya sama brand, itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah urusannya gitu, dan udah pasti pembayarannya lebih lancar gitu ya. Betul. Kalau yang parah-parahnya sih aku pernah belum dibayar sampai 4 bulan. Oke. Padahal perjanjiannya 2 bulan. Oke. 2 bulan aja udah lama. Aku sekarang udah nggak bisa kayak gitu. 2 bulan lama sih, bener sih. Iya, tapi itu ngaret sampai 4 bulan pernah. Terus pernah ada meeting sama satu tim besar banget, kayak ada 11 orang gitu. Sampai aku berantem itu juga ada. Karena pada akhirnya ini tuh beneran jadi nggak profesional gitu jatuhnya. Kayak si orang dari brand ini ya marah-marah gitu loh. Jadi kayak ada bawa-bawa personal yang agak nyinyir gitu. Terus aku kayak ya Allah, tidak respect. nggak mau lagi deh gitu main kayak gitu. Gitu sih. Luar biasa. Hai, Kalau di aku sih kayaknya belum ada yang aneh-aneh, malah ketemu banyak alhamdulillahnya ketemu banyak klien yang baik dan sangat mengerti kalau artis itu kerjanya tuh butuh waktu, terus butuh ada burnout dan macam-macam. Jadi selama ini sih lancar, cuman emang karena aku juga buka commission juga untuk komik, jadi ada beberapa yang datang minta 24 jam kelar storyboard, terus kayak oke, let's go. Kita coba. Sama tuh project-project candi kayak gitu belakangan banyak banget. Sering nggak sih project-project kayak gitu yang tiba-tiba 2 hari lagi besok gitu? Aku belakangan ada 3 konten itu yang project candi Kak. Kayak baru mintanya di Senin ini misalnya. Senin depan udah upload, bisa nggak? Udah upload. Oh my god. Udah upload. Wah. Udah upload. Belajar gila, oke. Oh iya, makanya terus kayak ada nego harga sama manajerku alias. Oh wow, Bintaro Experience ya. Bintaro Experience. Iya. Biasanya mobil murah kayak gitu ya. Waduh. Iya, sama manajer aku / suami aku langsung kayak nggak ada nego-nego kalau kayak gini. Aku setuju. Suami kamu mana? Dijawab loh. Tapi bener ya, emang support para suami ini sangat besar ya. Kalian jadi support sistemnya suami sendiri ya. Iya. Sungguh. Terima kasih para suami. Kita dijagain dari klien-klien yang luar biasa anehnya. Soalnya aku pribadi kayak kalau misalnya kontekan direct sama klien itu bisa marah-marah banget. Wah. Jadi kayak hentikan aku dari jangan biarkan aku bersentuhan kontak langsung ya klien. Kamu aja pagernya gitu ya. Iya, dia pagernya jadinya. Jadi kayak misalnya dia bahkan udah marah banget juga, tapi masih sabar banget bahasanya. Kalau gue mah udah keluar kata-kata, wah itulah kenapa aku tidak cocok. Jadi kayak gitu-gitu. Support suami ya. Iya. Cool. Kalau kalian lagi ngerjain ya, biasa ngerjain kayak komik atau apapun, sambil ngapain sih biasanya? Kan orang beda-beda ya, sambil Netflix, sambil gambar, atau totally quiet, atau kalian harus ke I don't know hotel mana dulu buat konser. Yang boncos ya. Gak cuan pak. Enggak ini ya, enggak BEP ya. Kalau aku biasanya harus ngerjain sambil ada background soundnya. Background sound. Jadi kayak pidato presiden gitu ya. Berat sekali. Yang ada marah ya. Wiwok. Waduh. Jadi kayak waktu ngerjain yang Semesta Ki Gentar itu tuh selalu ada soundtracknya dan harus didengerin biar dapet soulnya. Terus ngerjain yang Motherhood ini juga aku ada satu lagunya, jadi kayak harus lagu ini yang diputer terus, jadi ada playlist aku khusus gitu ya? Iya, ada playlist khususnya. Oke. Berharapnya bisa collab sama bandnya sih. Amin. Bandnya siapapun tolong. Oke, keren. Jadi kamu harus tipe yang harus sambil ada back soundnya. Iya. Tapi itu kalau dengerin itu langsung biasanya lebih lancar gitu ya? Iya, lebih lancar. Nggak mau sambil dengerin podcast? Aku dengerin podcast. Nanti abis ini aku maraton binge watching ya. Kita lagi ngejar 400 watch hour nih biar bisa menetes 400 jam lagi. Wah, aku loop selama sebulan dapat gak ya? Dapat banget nih. Oh iya. Tapi sayang juga kuota dan internet kamu. Kan download. Jadi enggak kehitung ya. Enggak kehitung. Mana sih? Tadi aku udah diangkat ya downloadnya. Kalau aku ya Kak, aku ganti-ganti banget tergantung apa yang aku kerjain sih. Jadi misalnya kalau aku lagi yang autopilot banget gitu kayak nggambar kan kita udah ya body memory aja gitu ya. Muscle memory gitu ya. Muscle memory gitu kayak udah nggak mikir lagi gitu. Itu aku bisa sambil dengerin yang ngomong gini kayak podcast atau
Bintaro Experience. Bintaro, namanya juga komplek ya. Ya podcast, dokumenter, Oke. kayak gitu-gitu aku bisa sambil dengerin kalau tadi yang autopilot. Tapi kalau misalnya kerjaannya nulis, itu aku nggak bisa denger apa-apa. Oke. Karena kalau denger misalnya orang ngomong keketik sama aku. Iya lagi kadang-kadang Iya sering lagi. tuh kalau kita lagi chat terus sebelah kita ngomong, ini kenapa gua ngetik ke klien pesenin makan nih? Iya kenapa kayak nih?" gitu. Bener-bener. Jadi Relate. kalau kerjaannya yang nulis, aku ya hening. Kalau misalnya yang gambar, aku ngedengerin banyak hal. Bahkan aku sambil nonton pun bisa. Kecuali pas nulis. Jadi Iya. suami kamu kunciin di luar gitu kan. ya. Sering Jangan sih. ber- Enggak bercanda. Jangan bersuara gitu kan. Jadi oke itu tadi kalian apa namanya situasi lagi atmosfer buat bekerja optimal kayak gitu ya. Oke. Boleh terakhir kali ya, karena ini kan malam Jumat, seremnya kalau aku menahan kalian lama-lama di sini di kebun lagi kan. Boleh nggak spill satu buat ngobers nih? Ada nggak sih fun fact kalian yang unik yang selama ini orang-orang tidak tahu gitu? Ini Tidak usah yang terlalu embarrassing ya nggak apa-apa. Oke. Duh, nggak boleh embarrassing. Lucu-lucu aja. Nggak boleh embarrassing. Berarti embarrassing semua nih. Embarrassing semua. Jangan. Aku kalau cebok nggak ini ya? Waduh. Ya, Ini tips ngomik sih. wow, boleh dong. Ini personal aku doang sih. Jadi kalau biar aku ngebut, kan tadi ada project candi tuh, storyboard 24 jam kelar ya gitu. Nah itu aku ngerjainnya harus sambil jongkok. Jongkok. Itu lebih ngebut, nggak tahu kenapa lebih ngebut. Seperti L gini ya? Iya kayak L betul. Oke. Itu baru ngebut. Tapi kalau duduk ini ya emang posturnya lebih baik dan gak sakit pinggang. Tapi karena itu pekerjaannya sangat cepat jadi ya udah dan nggak setiap hari gitu. Jongkok. Kamu ada trauma apa waktu kecil? Nggak tahu, nggak ada. Jongkok. Kayaknya abis itu bisa langsung berdiri lari gitu kali ya. Soalnya Aku kebayangnya kesemutan banget. kesemutan bener, apalagi usia-usia matang ya seperti gue kalau kelamaan jongkok tuh berdiri. Bener. Pantat gue sebelah mati rasaan gitu ya biasanya. Ini enggak sih, ini enggak. Aneh ini aneh. Tapi juga ya, selain di lain project itu Oke. yang jongkok itu, tapi ya jaga postur sama stretching. Jadi kayak sejak ada CTS, terus ada teman-teman yang emang sering sakit pinggang, itu gue emang dikasih Temen-temen yang sering sakit pinggang. Banyak ya komikus yang sering sakit pinggang berarti ya. Banyakan yang sakit pinggang daripada yang enggak sih. iya. Itu Mayoritas sakit pinggang. itu sering dapat pesan dari fisioterapi kalau sering-sering stretching sama ya sejam sekali itu harus stretching gitu. Anjing. Disuruh gitu. Oke. Itu ngejaga banget badan kalian. Ada lagi? Faedah ya, aku apaan ya yang nggak embarrassing ya? Oh tapi kayaknya ada sih satu ini cukup nggak tahu sih menurut aku lucu aja. Jadi tuh waktu SD aku tuh pas kelas 5 ada friend group lah bertiga gitu. Oh, bestie gitu. Kan friend group. Gitu ya. Cari banget. Forever ya. Iya, ya ini bertiga dan kita bertiga suka gambar. Oke, keren. Kita tuh bikin ala-ala manga club gitu deh. Namanya Ichigo Manga Club. Sumpah wibu banget. Soalnya waktu itu yang lagi trending kan di zaman aku Tokyo Meow Meow. Tokyo Meow Meow, Tokoh betul. utamanya kan Ichigo Ichigo, ya yang namanya. rambutnya Jadi pink kan? iya, jadi kita namain aja Ichigo Drawing Club gitu. Nah kita tuh setiap lagi libur semesteran selalu punya agenda buat bikin komik. Jadi itu tuh nyontek dari komik Miko sih kan Miko, Mari-chan tuh tahu si Mari-chan. yang pengen jadi komikus, dia setiap kali libur sekolah tuh dia bikin komik Dia kan. ngajakin si Miko bantuin dia kan, Nah, kita walaupun kayak gitu. selalu kelas C tuh dia. Iya, makanya kita bikin lah kayak gitu. Terus nanti pas udah masuk sekolah kita bacain komik selama liburan gimana gitu. Nah kan masih kecil, masih pure, ambisinya besar ya. Waktu itu tuh kayak aku adalah kepinginan buat jadi komikus paling muda di Indonesia. Wah. Ini cita-cita lama ya. Cita-citanya besar. Gitu. Iya gitu, cuman kayak jadi tuh aku ada nih kebayang selalu ada di belakang kepalaku kalau wah aku udah kelas 6 SD kapan nih aku harus nerbitin komik, nanti aku nggak muda lagi gitu. Nanti jadi aku kayak bahkan pengen deh ya dapat ini muri gitu komikus paling muda gitu. Tapi Kata waktu kecil ambis ya. sekarang malah enggak, los banget, gak ada ambis sih. Tapi
ya itu seiring jalannya waktu terlupakan sih sebenarnya, kayak pengen jadi komikus termuda di Indonesia. Cuman lucunya adalah waktu tahun 2015 itu kan aku masih SMA dan aku ngomik, dan akhirnya aku masuk komunitas komik namanya Komikin Aja kan. Komikin Aja. Nah di situ aku paling muda. Nah Berhasil. terus bahkan kayak di antara banyak banget komikus di Indonesia waktu itu kayaknya aku nggak nemu yang lebih muda dari aku. Wah, Jadi keren. in a way aku jadi Kacip komikus ya sih. paling muda saat itu. Keren. Itu sih. Oke. Wah, pembicaraannya sangat insightful dan ngalor ngidul juga kita ya. Ngidul ya. Ini kalau tidak ada durasi kayak kita bisa sampai nanti deh kita Iya. ngebahasnya deh. Iya. Sekali dikit satu lagi pertanyaan terakhir boleh nggak? Apa tuh? Belum disuruh pulang kan sama suami? Nggak tahu deh. Belum nih. Belum. Hobi di luar ngomik. Banyak lagi. Weh, satu aja dong jangan serakah. Ayo Pak. Lagi sering renang. What? Ya, Oke, aku nggak bisa renang soalnya. Karena buat sakit pinggang sih. Lagi-lagi sakit pinggang. Ternyata terapi. Fisioterapi ya. Tetap. Fisioterapi. Oke, hobi renang tapi sebenarnya terapi oke. Nah, semoga tetap lanjut ya biar punggung kamu pulih lagi. Harus lebih kuat biar bisa ngomik terus. Oke, ayo. Kalau aku tuh orangnya agak bosenan sejujurnya. Jadi kayak hobi-hobi aku, bahkan makanan favorit aku tuh biasa cuman era doang. Jadi kayak ada 3 bulan aku suka makanan ini doang gitu, terus 3 bulan kemudian stop makan itu. Hobi pun gitu. Adalah masa saya waktu di awal pandemi habis nikah tuh aku hobinya tanaman banget Kak. Aku sampai yang kayak ikutan lelang tanaman gitu. Lelang tanaman itu ada ya? Ada. Jadi Oke, misalnya itu kayak pohon ini dilelang gitu. Dari bidnya start dari 100.000, ya udah aku ikutan aja. 105.000, 120.000. Nanti aku yang dapat, seneng banget gitu. Tapi itu pun sudah berakhir sejak pindah rumah ke yang iklimnya lebih panas dan tanaman aku mati semua. Dari situ kayak nggak bisa juga gitu dilanjutkan. Yang paling konsisten, tapi aku nggak nganggap hobi sih, lebih ke kayak me time jatuhnya. Itu adalah bersih sih kalau aku. Bersih, oke. Kayak organizing gitu-gitu di rumah, kayak aku suka sih, senang. Ini ya apa sih dulu yang orang Jepang itu? Marie Kondo. Betul. Iya. Wah ini nggak spark joy nih. Iya. Buang ya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Wah, terima kasih banget nih udah berbagi insight, sharing tentang kerjaan. Awal mulai gimana, even motherhood nih ya. Sekarang kita ke sesi shout out nih. Jadi kalau ada project yang sedang berjalan, boleh dipromot ke Ngobers atau cara pesen motherhood boleh? Boleh dibuatin. Oh iya. Jadi silakan. motherhood ini sisanya sudah sangat sedikit ya. Dikit dan banget. event terdekat mungkin baru di Komipara sama Komifuro. Komifuro, gitu. oke. Jadi apa ya? Kemungkinan bakalan cepat banget habis ya. Wah, bisa dibeli di mana nih? Bisa dibeli sebelum event itu yang masih agak jauh, bisa dibeli di toko online-nya Merch Firer. Iya, itu namanya Merch Firare ya. Nanti aku kasih ini link sama akunnya di sini deh. Ada di Shopee sama Tokopedia, bisa dibeli dengan harga 110.000. 110.000. Oke, nanti kalau udah habis kalian harus ngebit punya gua. Start from 110.000. Jadi dilelang ya Kak ya. Oke, lelang. Tapi udah kebuka Oke, mungkin Kan bisa ada tanda tangannya. bener juga ada tanda tangannya waktu Iya. itu. Sangat rare ya. Oke. Mungkin kalau ada sosmed yang mau dipromot, sosmed pribadi atau sosmed karya kalian, boleh juga nih. Welcome dulu. Kalau mau lihat project aku selanjutnya bisa ke @aisyapl di Instagram atau ke @semestaki_gentar Sama Staki Gentar yang Oke. akan update lagi ntar. Asik. Oke. Boleh kamu Kalau- silakan. Kalau aku sih ya udah, yang penting ya follow. udahlah. Nggak, yang Siapa penting nggak tahu? follow aja akun aku Makfirare, sama ada akun pribadi aku Makfadel. Sebenarnya akun pribadinya sekarang dipakai buat ngonten sih Kak. Oke, cool. Jadi aku kayak bikin kayak behind the scene aku ngomik itu ditaruhnya di akun Makfadel gitu. nice, Jadi kayak kalau misalnya nice. orang pengen tahu proses aku bikin komik atau kayak aku di luar komik, ya aku encourage follownya Makfadel gitu. Oke. Wah, Iya. udah dikasih tahu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu mungkin behind the scene-nya ada juga ternyata ya, atau event karyanya ada Semestaki Semestaki Gentar. Gentar. Ya, bisa dikepoin aja buat update tentang next project kalian. Oke, terima kasih sudah ini ya promote ke Ngobers.
sekarang gantian aku nih. Oke ngobers, please di subscribe channel podcast Ngops di Kebon, karena kita mau mengejar monet dikit lagi, please dikit lagi, karena aku ingin hidup dari AdSense seperti Om Deddy. Nanti traktir ya. Kalau ini view-nya banyak nanti boleh minta traktir gak? Boleh banget. Asik. Kalau sore ya ada bakwan Malang. Bakwan Malang kita dikasihnya air. Wah. Oke, terus ada juga Instagram dan TikTok di @ngopsdikebon. Please give it a follow. Oke, kalau begitu ngobers, terima kasih nih sudah menonton dari awal sampai akhir. Narsumku dua gadis-gadis ini, komikus berbakat nan kondang ini, Makfira Adel dan juga Ai. Makasih udah hadir. Makasih udah hadir ya di sini. Semoga kedepannya karir kalian semakin moncer, lancar-lancar terus. Tidak ada apalah itu kreatif blog whatever, dan tentu saja rezeki ngalir terus. Amin banget. Terima Oke. kasih. Terima kasih juga sekali lagi sudah datang nih. Oke ngobers, mungkin gitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dengan narsum-narsum yang sekeren Kak Ai dan Kak Adel. Oke ngobers, terima kasih sudah menonton. Bye. Bye. Thank you.